100 hari kerja merupakan langkah awal kepala daerah untuk merealisasikan visi dan misinya. Namun bagaimana dengan di Kepulauan Riau? Apakah kepala daerah sudah berhasil merealisasikan 100 hari kerjanya? Berikut liputannya untuk Anda. Tepat 20 Februari 2025 lalu, Kepala Daerah di Provinsi Kepri dilantik oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Usai dilantik, Presiden banyak menitipkan pesan agar menggesa program-program yang langsung menyentuh ke masyarakat. Kini, lebih dari 100 hari sudah, kepala daerah itu duduk di kursinya masing-masing. Lebih dari 100 hari kerja juga, janji-janji kampanye para kepala daerah itu diucapkan dari sebelum hari H pencoblosan. Hari demi hari, masyarakat pun menanti langkah mereka untuk menepati janji tersebut. Mulai dari isu ekonomi, kesejahteraan masyarakat, hingga pembangunan. Lantas, sudah sejauh mana pencapaian para kepala daerah di Kepri saat ini atas janji-janji politiknya? Sudah sejauh mana juga langkah mereka dalam memimpin daerah, mulai dari wali kota dan bupati hingga gubernur dan wakil gubernur Kepulauan Riau. Dimulai dari Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad, ia mengklaim jika pasca 100 hari kerja sebagai Gubernur Kepri, dirinya banyak menjalankan program-program sebelumnya yang sudah digagas bersama wakilnya Nyanyang Haris Pratamura. Selain itu, Ansar menyebut Pemprov juga telah banyak menyelesaikan permasalahan yang ada di Kepri, seperti tunda bayar hingga polemik P3K. Beberapa program pada periode lalu pun tak sedikit yang diteruskan hingga saat ini. Yang jelas kita fokus menyelesaikan tunda bayar, ya, kemudian menyelesaikan urusan P3K. Nah, program lanjutan, program-program yang lama yang harus kita lanjutkan. Makanya kemarin program penting kita yang menyusun RKPD. Kan ada tambahan-tambahan program perlindungan masyarakat yang baru seperti BPJS Petani, ya. Kemudian beasiswa juga udah kita luncurkan. Saya kira program-program kita yang lama itu ya program-program yang sudah cukup merakyat lah ya. Selain itu, ia dan Nyanyang banyak juga menjalankan program-program dari pemerintah pusat seperti makan bergizi gratis dan program lainnya yang sesuai asta cita Presiden Prabowo. Hanya kita tinggal memastikan beberapa quick win program asta cita Pak Presiden Wakil Presiden yang harus kita pastikan berjalan. Seperti Koperasi Merah Putih. Ya, target kita bulan Juli semuanya sudah mesti 100%. Untuk musyawarahnya seluruhnya sudah dilaksanakan. Kemudian MBG kita memberikan dukungan penuh. Makanya kemarin permintaannya karena awalnya lahan-lahan yang akan dibangun satpel itu, SPPG itu, lahan-lahan pihak ketiga boleh. Akhirnya berubah lahan-lahan pemerintah daerah dan kita sudah usulkan semua. Kemarin timnya sudah datang, sedang proses peninjauan ke setiap lokasi. Harapan kita bisa segera dibangun. Nah, program yang harus kita dorong adalah mendukung untuk pemenuhan kebutuhan itu nanti semua. Ya, seperti telur, makanya Japa itu kita dorong. Awal ini kan 300.000 per hari. Mereka berjanji dan kita dorong sampai 1 juta telur per hari.
membantu para petani kebutuhan sayur dan banyak hal. Maka kita terus dorong untuk bupati wali kota juga untuk melakukan hal yang sama bersama-sama. Gitu. Dari Pemprov Kepri kita turun ke kabupaten dan kota, dimulai dari Pemkab Bintan yang dipimpin oleh Robi Kurniawan sebagai bupati. Anak dari Gubernur Kepri Ansar Ahmad ini mengaku dirinya fokus menjalankan program perlindungan sosial terhadap lansia pada masa 100 kerja ini. Selain itu, nantinya juga akan berproses pemberian beasiswa kepada seluruh mahasiswa asal Bintan yang berkuliah dari jenjang D3 hingga S1. Menurutnya sampai saat ini, dirinya bersama Wakil Bupati akan terus mendorong investasi agar sejalan dengan program pusat untuk meningkatkan investasi dan membuka lapangan kerja. 100 hari ini ya, kemarin kita bisa lihat terutama fokus kita di perlindungan sosial sudah kita jalankan ya, ada seperti BLT lansia, kemudian ini baru akan mulai proses beasiswa untuk mahasiswa. Ini juga akan dimulai bulan Juni ini untuk pendaftarannya. Nah, kemudian program kesehatan ya, seperti menggunakan KTP KK ya, tapi harus melalui rujukan dari puskesmas, ini juga terus kita jalankan. Intinya perlindungan sosial terus kita jalankan, termasuk membayar BPJS Ketenagakerjaan juga kita teruskan. Nah, ini fokus utama ini dulu lah di 100 hari ini, sambil nanti kita pelan-pelan menyelesaikan sesuai dengan apa yang kita janjikan di dalam visi. Sementara perihal janji kampanye terkait pasar lama hingga kini masih berproses. Begitu juga perihal pasar Distrik Kuala Lobam yang akan berganti menjadi gedung serbaguna. Kalau tidak salah kemarin waktu pada saat kampanye sempat singgung tentang pasar tani. Ini lanjutannya masih on proses. Ini kan kita ingin merubah status. Nah, ini masih on proses di kementerian. Nah, kemudian untuk pasar sendiri yang ex di Sri Kuala Lobam juga insya Allah tahun ini akan menjadi gedung serbaguna di sana. Sesuai keinginan masyarakat. berarti nanti sudah punya kajian akademisnya Dan itu apa? untuk seperti pasar tani tadi yang beralih fungsi ke Ya, kita nanti rencananya mungkin dudukkan dulu ya, kita pendampingan, termasuk insya Allah di perubahan ini akan ada pendampingan ataupun kerjasama dengan perusahaan perguruan tinggi untuk potensi peningkatan PAD. Mungkin salah satu nanti pemanfaatan pasar tani. Dari Bintan kita ke Kota Batam. Wali Kota Batam Amsakar mengaku dirinya tak pernah membuat pembatasan kerja 100 hari. Namun ia menilai 100 hari kerja ini merupakan langkah yang penting sebab akan menjadi pondasi ia dan Li Claudia Chandra selaku Wakil Wali Kota Batam melangkah lebih jauh. Baginya sejauh ini, pondasi itu telah terbangun cukup baik dan menunjukkan tren positif bagi Kota Batam. Bahkan, Batam masuk dalam 5 kota terbaik di Indonesia dari sisi pengeluaran realisasi belanja. Alhamdulillah, Batam ini masuk salah satu dari 5 daerah terbaik ya, dari sisi pengeluaran realisasi belanja ya. Batam termasuk kategori 5 besar terbaik. Dari sisi kemandirian fiskal 4,1 T APBD Kota Batam ini ya, 2,1 plus minus itu kontribusi dari pendapatan asli daerah, sehingga Batam termasuk 9 kota terbaik ya kemandirian fiskal. Ini data-data triwulan pertama yang menurut saya
cukup membahagiakan. Selain itu memang tercermin juga dari tata kelola keuangan kita. Kemarin kita dapat WTP wajar tanpa pengecualian yang ke-13 kali berturut-turut. Kendati demikian, Amsar tak menepis masih adanya PR yang harus ia gesa seperti penanganan sampah dan banjir. Namun, ia memastikan pihaknya akan terus bekerja keras menyelesaikan permasalahan itu agar tak lagi menjadi keresahan dan keluhan bagi masyarakat. Ia juga mengajak para warga untuk optimis menuju Batam yang lebih baik sebab pemerintah pusat siap mendukung perkembangan kota Batam. Lalu berikutnya soal banjir. Banjir itu kami sudah bentuk tim task force yang diketuai oleh Deputi Infrastruktur kami dengan keanggotaan masing-masing itu dari Pemko dan dari BP Batam. Kemarin pada saat hujan sudah keliling di 9 kecamatan mainland dan sekarang dalam posisi mempersiapkan master plan, detail engineering design, seperti apa desain yang mau dibuat untuk penanggulangan bencana. Selain itu untuk penanggulangan banjir, selain itu secara reguler juga tim OPD teknis melakukan revitalisasi, melakukan normalisasi. Itulah sebabnya kemarin pada saat ada hujan yang lumayan lebat juga, ya syukur alhamdulillah tidaklah seperti kondisi sebelum-sebelumnya. Tetapi Pak, yang pasti bahwa soal banjir di Batam ini memang harus dimulai dari master plan yang tepat. Nah, ini yang beberapa capaian, beberapa langkah yang sudah kami lakukan. Selain itu, kita mempersiapkan desain lah ke depan. Maklum, selama 100 hari ini OPDPN pelaksana teknis kita di BP Batam baru sampai ke tingkat deputi, direktur dan sebagainya. Insya Allah dalam beberapa saat ke depan baru kita akan lakukan pelantikan. Begitu juga dengan di Pemko Batam, masih juga yang struktur yang lama. Ya, mudah-mudahan ini akan dalam jangka waktu beberapa bulan ke depan, insya Allah kita sudah bisa selesaikan untuk eselon 2-nya saja. Dari Batam kita ke Karimun, hampir sama dengan dua daerah sebelumnya. Wakil Bupati Karimun Rocky Marsiano Bawole menyampaikan dirinya dan Bupati Karimun Iskandar Syah terus berupaya memberikan pelayanan yang terbaik bagi daerah. Rocky mengatakan atas dukungan seluruh masyarakat Kabupaten Karimun, pihaknya telah menyelesaikan sejumlah permasalahan dalam 100 hari kerja. Mulai dari permasalahan sampah, petugas kebersihan, pembayaran kader posyandu, hutang BPJS, gaji RT dan RW, hingga menyelesaikan masalah Komite Olahraga Nasional Indonesia yang sempat amburadul. Soalan yang ada di Kabupaten ini memang masalahnya kecil, tapi banyak dan merata di mana-mana. Ketemu orang, ini TB, ini TB, ini tak terbayarkan. Nah, lalu setelah Lebaran kami fokus masalah anggaran yang disahkan oleh APBD 2020. Maka saya menjawab yang berita kemarin itu Pak Adi Mawan jawab. Kalau menurut saya yang disampaikan Pak Adi itu bupati dan wakil bupati terdahulu, bukan kami. Kalau menurut saya, karena kami kan baru jabat kemarin. Rocky menegaskan, ia dan Iskandar Syah akan terus berkomitmen menyelesaikan berbagai permasalahan di Karimun dari berbagai sektor meski di tengah efisiensi dan hutang Pemkab yang menumpuk. Saya menjadi fokus saja. Contoh
itu kendaraan dinas, mobil dinas, bus dan lain-lain. Saya sempat bilang itu sakitkan mati saya tengok di poros kan banyak tuh di lokasi perkantoran, mobil-mobil yang tak bergerak, mau diperbaiki tak bisa, udah biayanya besar, nak dipakai tak bisa, terus mau diapakan? Dibiarkan gitu aja, saya bilang. Kita punya tanggung jawab, masa harus kita biarkan gitu aja barang? Langkahnya apa? Langkahnya ya dilelang, karena pasti juga tuh dilelang, dihapuskan, jadi aset, kan gitu. Hari ini tak ada yang peduli, seolah-olah itu apa? Warisan pun kita nak jaga, apalagi ini aset kan. Jadi saya sering sampaikan, kalau memang tidak bisa dilelang, kita bakar aja, kita kumpul tuh barang-barang tuh, kita bakar, saya bilang. Gak usah Pak Bupati lah bakar, saya aja bakar, saya bilang. Nah, jadi ada action, ada gerakan gitu. Apa gerakan kita? Bakar aset. Artinya kan gitu, jangan kita biarkan barang itu istilahnya terbiar begitu saja. Harus tanggung jawab kita, rasa malu gitu terhadap rakyat. Ini kan semua dari rakyat gitu. Rasa malu tanggung jawab kita. Karena itu maka ini fokus kami juga, selesaikan tuh, dilelang, nanti dilelang. Silakan kalau ada yang minat dilelang, ambillah lelang. Lantas, benarkah ungkapan para kepala daerah itu terjadi di daerah atau hanya klaim semata? Bagaimana kacamata para pengamat dan pemerhati atas kinerja kepala daerah selama 100 hari belakangan ini? Pengamat ekonomi di Batam, Suyono Saputro menjelaskan, upaya mewujudkan program kerja yang dilakukan Pemko Batam belakangan ini cukup baik dan layak diapresiasi. Langkah Amsakar dan Lee Claudia Chandra selama menjabat sudah mulai menjurus pada janji keduanya saat berkampanye. Namun, dirinya juga melihat masih ada masalah terkait lahan, banjir, hingga sampah di kota Batam yang sudah mulai menumpuk. Masalah lainnya itu kita melihat Amsakar dan Lee mencoba untuk bergerak cepat. Hanya saja memang setelah sekian 100 hari kita berharap ada tindakan konkret untuk menyelesaikan masalah-masalah tadi. Bagi misalnya sampah, kita berharap sampah itu sudah mulai kelihatan apa strategi pemerintah untuk memanfaatkan gunungan sampah yang ada di Beragam di TPA Beragam. Kemudian kita berharap ada teknologi baru yang diterapkan dalam mengolah sampah kota. Kita tahu bahwa sampah itu ya 1.000 ton per hari, sehingga dia memang harus segera diolah. Saya apakah dia menjadi waste to energy atau menjadi produk lain? Yang jelas, sampah harus segera dicarikan solusi. Begitu juga banjir. Problem banjir ini kan kita tahu bahwa sistem drainase kita yang sudah mulai tidak ideal lagi. Nah ini kita melihat beberapa minggu terakhir memang tim dari DPP itu sudah melakukan monitoring dan pemetaan lokasi-lokasi yang menjadi titik rawan banjir. Dan kita tunggu apa langkah konkretnya untuk mereka menata kembali sistem drainase atau memperbaiki titik-titik banjir yang parah sehingga dia tidak terulang. Kita tahu Batam ini sangat rentan banjir sedikit aja langsung bergetar. Itu menjadi tantangan ke depan bagi pasangan. Menurutnya dari 100 hari ini, masyarakat bisa melihat ada pondasi yang baik dalam mencapai keberhasilan beberapa tahun ke depan. Ia pun berharap Amsakar dan Lee Claudia terus berjalan harmonis sebagai kepala daerah maupun kepala BP Batam. Jika dinilai saat ini, Suyono memberikan nilai 8 dari 10 atas kinerja Amsakar dan Lee Claudia saat ini. Sebab masih ada beberapa masalah yang harus segera diselesaikan keduanya. Menyelesaikan masalah ini, kita tidak mau masalah ini dibawa sampai ke tahun depan. Tahun ini itu harus selesai. Dan tidak ada upaya menyelesaikannya. Jadi jangan ditunda lagi sampai tahun depan. Karena nanti begitu dia tidak selesai, dia akan menjadi PR lagi di tahun depan. Dan itu akan berulang
dan akhirnya malah tidak selesai. Jadi kita harus ingatkan bahwa pentingnya perencanaan strategis dan alokasi budget yang personal hingga masalah-masalah tadi bisa. Saya pikir ini tidak susah, karena semua sumber daya mereka kuasai, semua elemen-elemen di kota ini bisa mereka gerakkan. Sehingga tidak ada alasan bahwa ini tidak bisa dilakukan. 1 sampai 10 saya pikir sudah di angka 8 ya. Karena memang ada beberapa hal yang belum selesai kita tidak kerjakan sempurna, dan saya yakin juga ini memang belum sempurna karena memang masih ada salah besar. Jadi kita kasih angka 8 karena memang komitmen mereka menyelesaikan untuk merealisasikan program-program sesuai dengan janji politiknya itu sudah terlihat. Nah, kita berharap apa yang sudah diletakkan dasar-dasar itu akan berlanjut dan bisa diselesaikan secara baik. Sementara untuk kinerja Bupati dan Wakil Bupati Karimun pada masa 100 hari kerja ini menjadi sorotan Ketua DPRD Kabupaten Karimun, Raja Rafiza. Menurut legislator dari Partai Golkar, ada plus dan minus di masa 100 hari kerja pemerintahan Iskandar Syah dan Rocky Marciano Bawole. Salah satunya karena anggaran daerah yang ada saat ini merupakan anggaran yang sudah dibahas pada masa pemerintahan lalu. Dalam penilaiannya, Raffi menekankan agar Bupati dan Wakil Bupati Karimun dapat menyelesaikan masalah tunda bayar hingga APBD tahun 2026 kembali berjalan normal. Selain itu, Raffi turut menyoroti permasalahan kekurangan tenaga dokter yang saat ini terjadi di Karimun, yang seharusnya menjadi pelayanan dasar bagi masyarakat. Nah, kalau bicara 100 hari, tentunya yang kita lihat ini adalah program-program yang gerakan-gerakan yang harus dilakukan oleh Bupati dan Wakil Bupati sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Nah, kalau saya melihat sekarang ini ada persoalan yang terjadi di Kabupaten Karimun itu tentang kekurangan dokter. Ini menjadi sangat prinsip karena ini merupakan layanan dasar tentang kesehatan. Karena saya banyak juga mendapat keluhan dari masyarakat bahwa banyak puskesmas, RSUD di Tanjung Batu tidak ada dokter, artinya ada kekurangan. Persoalan yang tunda bayar ini juga harus menjadi perhatian, ya, menjadi perhatian untuk segera juga diselesaikan, ya. Jadi saya berharap juga Bupati dapat segera menyelesaikan tunda bayar sehingga di 2026 mudah-mudahan ini sudah berjalan normal APBD kita gitu. Jadi mudah-mudahan di tahun 2025 ini kita fokuskan untuk membayar tunda bayar. Sorotan 100 hari kerja pemerintahan juga disampaikan oleh Lembaga Adat Melayu Kabupaten Karimun. Ketua Harian LAM Kabupaten Karimun Amirullah juga merasa ada plus minus dari 100 hari kerja Iskandar Syah dan Rocky Marciano Bawole. Menurut Amirullah, saat ini belum ada gebrakan besar yang terlihat karena kedua pemimpin bumi berazam masih sibuk membenahi PR-PR yang ada. Kalau kita lihat ya normatif lah ya. Memang sih kalau kita lihat belum ada gebrakan-gebrakan. Cuma dia sekarang itu kan disibukkan oleh PR-PR yang sebelum dia itu. Contoh masalah kebersihan, masalah honor, masalah segala macam itu kan masalah-masalah yang sebelum dia. Nah sekarang kalau kita lihat dari LAM lah, dari kacamata kita, mereka hanya membenahi itu dulu yang selama ini belum terurus atau belum tercover, jadi mungkin itulah disibukkan karena itu. Jadi sehingga kami lihat belum ada gerakan-gerakan baru ataupun ide-ide baru dari dia itu belum ada. Memang itu belum ada. Pemirsa, masa 100 hari kerja kepala daerah telah hampir usai. Apakah masyarakat telah merasakan dampak dari 100 hari kerja tersebut?
Dan apakah program-program tersebut dapat mensejahterakan masyarakat? Jangan lupa saksikan News reportase edisi berikutnya.